Tadi pagi kita udah bikin DRP. Yang bikin adalah kuasa hukumnya. Ya, jelas bisa dilihat itu. 310, 311 terlapor Mario Teguh. Ya nggak apa-apa, itu haknya dia. Itu baru langkah awal dan masih panjang nanti tahapannya, kan ada pemeriksaan saksi-saksi BAP-nya, kemudian juga bukti-bukti dikumpulkan, baru nanti terakhir yang terlapor dipanggil kalau ini berjalan lancar. Kisruh Mario Teguh dan Kiswinar Teguh memasuki babak baru. Tak kunjung mendapat kejelasan terkait jati dirinya, Kiswinar akhirnya mempolisikan sang motivator. Kemarin dengan didampingi kuasa hukum dan ibunya, Kiswinar melaporkan Mario Teguh atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya. Lalu benarkah Kiswinar mengambil langkah hukum lantaran kesulitan menghubungi pihak Mario Teguh? Kita mengatakan bahwa kedatangan kita ini karena kita kesulitan menghubungi Pak Mario. Kesulitan menghubungi Mario Teguh, kita juga tidak ada respon apapun dari lawyernya, sehingga kita datang. Kenapa kita datang? Karena Pak Mario bilang kalau susah cari saya, datanglah dimanapun kita nggak tahu. Dari pihak lawyernya sendiri ada kejelasan, mungkin ada pertemuan atau segala macam. Apa mungkin wartawan dapat informasi mungkin dari lawyernya? Tidak ada. Karena tapi itu pun tetap bisa dibantah karena kita mengirimkan somasi yang isinya mengundang untuk klarifikasi dan dalam suasana atau mediasi itu sebenarnya kan untuk supaya bertemu dan berhubungan, ya, komunikasi langsung. Jadi kalau ada alasan tidak bisa berkomunikasi langsung, ya agak lucu juga. Pihak Kiswinar yang menganggap Mario Teguh sengaja menghindar dari polemik ini juga mempertanyakan perihal Mr. X yang belakangan menjadi tanda tanya besar. Sosok Mr. X yang kadung dianggap sebagai pihak ketiga dan ayah biologis Kiswinar sempat membuat mereka meradang. Tapi apa yang membuat pihak Mario Teguh berkeyakinan yang pertama menguak sosok Mr. X itu justru Kiswinar sendiri? Kan sederhana kan tuntutan kami. Tidak ada nilai uang yang kami sebut, tidak ada suatu nilai kebendaan yang kami sebut. Kami hanya minta, ini bagaimana nih? Dia bilang, itu bapak saya, Mario Teguh. Mario Teguh bilang, bukan. Ya kan? Malah nembak ke Ibu Aryani. Ini Mr. X nih, kayaknya nih, lihat rambutnya, lihat kulitnya, apa segala macam. Nah, kita kan jadi penasaran. Oke, itu bekas istrinya papa, tapi itu ibuku. You don't talk like that to my mom. Nyebut nama Mr. X pertama kali itu justru Kiswinar. Kiswinar yang menyebut. Ada saksi, ada bukti. Jadi kejadian yang dilaporkan ini dengan tayangan itu merupakan reaksi dari peristiwa pencemaran nama baik di. Tak ingin larut dalam pusaran kasus ini, Kiswinar yang hingga sekarang masih belum mengetahui pasti jati dirinya lantaran Mario Teguh enggan mengakui ia sebagai darah dagingnya mendesak motivator kenamaan itu untuk menjalani tes DNA. Untuk kita sama-sama pergi tes DNA. Supaya ini masalah clear. Jangan dia cuma bilang DNA, tapi dia sendiri tidak mau melaksanakannya. Orang tuh kan biasanya panik karena nggak tahu, ya. Jadi responnya tidak efektif, kemudian juga kadang-kadang berlebihan, ya kan. Kita lihat dalam kasus ini kan ada reaksi-reaksi yang berlebihan dari yang merasa jadi para pihak lah, ya. Tapi kita harus mengadvokasi klien supaya reaksinya itu proporsional. Lihat sih hampir ya, kemiripannya ada sisi yang agak mirip, walaupun tidak semua, karena ada mungkin dari mulutnya segala macam, mimiknya dengan ketawanya ada kemiripan. Siapa yang benar dan siapa pula yang memutarbalikkan fakta tentu akan menjadi jelas ketika tes DNA dilakukan. Apakah Kiswinar memang anak kandung Mario Teguh atau bukan? Namun sayangnya hal ini tak kunjung terrealisasi.
Saya udah pisah 24 tahun. Jadi rasanya ini udah basi. Kalau dia maksudnya nggak menuliskan yang direspons oleh Mas Kis, sebetulnya kan kita bisa menuliskan kehidupan ini lebih tenang kemarin. Ini jadinya kan kita jadi tambah kerjaan lagi, tambah yang harus dipikirkan gitu. Jadi ya mohon doanya aja supaya tambah pikiran ini atau tambah yang harus dilakukan ini bisa tetap berjalan prosesnya dengan baik. Ya tentunya kan supaya lebih cepat ya, sebaiknya clear aja lah, biar clear gitu. Ayolah, dan karena hidup tuh nggak cuma di sini, masih ada langkah-langkah selanjutnya. Jangan sampai nanti kita jadi terhambat hanya karena hitam putih-putih ini tidak gitu perlu loh. diurus gitu aja sebetulnya. Di segmen Was-Was selanjutnya, seperti apa tangis Yadi Sembako yang pecah ketika prosesi pemakaman sang ayahanda dilakukan? Bagaimana pula Charlie meratapi statusnya sebagai tersangka?